Karena aku tuh paling nggak bisa bikin mereka tuh nangis. Nggak, Hatinya bener-bener kayak maksudnya nggak bisa. Ya aku kerja selama ini kerja begini kan emang untuk orang tua. untuk orang tua. Ibaratnya kerja make up atau apa dihina orang banci-banci dulu sebelum kerja jadi ibaratnya jadi pelacur gitu. Kan untuk orang tua. Sebelum nonton, klik like, dan yang paling penting, subscribe. Karena subscribe itu gratis. Share ke teman-teman kalian, dan follow juga Instagram kita di Serius Channel dan Sela Yohanese. Ditunggu! Kalau misalnya sebelumnya mungkin banyak banget yang nanya sama kayak ini, pengalamannya apa, terus asal mulanya kayak gimana, mungkin Kalau kita ngobrol santai sekarang ya. Kalau sekarang kita lebih ngobrol santai aja, ngobrol yang ibaratnya kayak ngobrol ngalir ngidul tapi untuk ngulik kesehariannya dia kayak gitu. Oke. Aku bingung sebenarnya nanya sama ini apa yang harus aku tanyain sama dia, tapi kita ngobrol dulu aja nih. Waiko pertama kali terjun ke dunia ini dari kapan sih atau emang udah dari kecil? Terjun dunia apa nih maksudnya Jadi seorang seperti cowok yang berbeda gitu. Apakah karena pergaulan atau emang misalkan dari kecil sudah ada bakat kayak gini ya? udah ada dari kecil, dari bakat, bukan bakat sih, jadi dari kecil pun udah kemayu, jadi udah dari kecil udah kemayu, dari kecil udah ngerasa berbeda, jadi ya udah akhirnya dengan berjalan waktu ketemu teman-teman, ketemu orang-orang baru, akhirnya ketemu dunia yang banyak, akhirnya ya udah nempatin posisi aku di seperti ini gitu. Oh, jadi emang kita boleh deketan, gak ada yang cemburu ya? Boleh, boleh, nggak apa-apa. Mungkin karena emang ini ya, karena emang dari kecil juga udah kayak gini. Nah, kalau misalkan aku mau nanya ini lebih ke pengalaman pribadinya. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya mungkin di segmen kemarin itu nanya segala macam itu. Kalau aku mau nanya pertama kali kerjaan yang Waiko sentuh tuh apa sih setelah jadi seorang waria? Ini seorang waria, jatuhnya lebih ke seorang waria ya. Karena kan kebanyakan tuh kayak misalkan jatuh di dunia mua atau makeup artist. Iya. Aku juga awalnya itu ya di MUA, di makeup artist. Jadi mua juga. Aku di makeup artist juga dulu. Karena emang kan nggak, kalau kita mau kan kita nggak, bukan berarti kita waria terus kita harus berpikiran kita nanti jadi pelacur gitu, enggak. Jadi kita tuh ya kerja dulu gitu, kerja di kerjaan bener dulu. Cuman kan setelah tahu kerjaan seperti ini, gaji seperti ini gitu, akhirnya ya ya udah, akhirnya kita bisa karena udah semakin dewasa juga, udah tahu juga kita butuh juga sesuatu yang nggak didapat dari kerjaan itu, kayak batin gitu kan. Akhirnya ya udah dengan mangkal ataupun dengan istilah kasar melacur seperti itu. Jadi emang benar-benar pengalaman banyak banget ya. Karena orang banyak yang berpikir kayak gini, sorry banget nih, karena kebanyakan orang menilai sebelah mata, dan mereka juga pasti mikirnya, wah orang-orang kayak gitu udah nggak bener nih, pasti udah ada penyimpangan segala macam. Nah, sisi dari positifnya sebagai seorang waria, maksudnya tuh kayak misalkan hal apa sih yang bisa ditunjukkan ke mereka bahwa nggak semua pandangan mereka yang negatif itu benar. Kayak misalkan orang menganggap nih, udah pokoknya kalau orang kayak gitu udah nggak benar, apapun yang mereka lakukan itu udah minus gitu. Tanggapan kamu sebagai seorang waria itu positifnya apa yang bisa di-share ke teman-teman sana? Aku kayaknya nggak ada maksudnya di aku tuh nggak ada positifnya untuk di-share, karena paling positifnya ya kita bisa make up aja. Bisa make up. Kalau misalkan dari kehidupan sehari-hari atau dari kisahnya, misalkan kayak ternyata ini loh, gue nggak semua yang gue lakuin itu salah karena gue bisa berjuang karena gue iya itu kita bisa kerja benar kan, kita nggak terus-terusan kerja yang seperti itu, jadi kita bisa kerja kayak make up gitu juga, jadi nggak terus-terusan kerja seperti itu. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari ya kita berperilaku normal. Itu kan kerjaan ibarat melacur itu kan kita nggak full time, maksudnya kita ada waktunya kayak malam doang, semua jam berapa ke jam berapa gitu doang udah. Jadi untuk selebihnya ya kita berperilaku normal, jadi orang-orang ya ngeliat itu ya biasa aja gitu, nggak aneh gitu. Itu udah biasa aja. Nah kalau misalkan dari lingkungan biasa kan kalau misalkan orang yang istimewa kayak Waiko ini, lingkungan sendiri tuh kayak kita harus menjaga. Oh iya, gue di lingkungan ini boleh nggak sih kalau misalkan gue tuh nunjukin diri gue ke halayak umum atau kalau tidak cuek lah gue lulu gitu. Aku nggak bisa nunjukin aku nggak seperti ini, karena orang dari luar pun ngelihat ya udah. Lihat dari casingnya iya. Tapi untungnya mereka rata-rata nggak pernah ada yang ngira aku tuh
banci atau waria, jadi mereka pikirnya perempuan aja gitu, ya udah. Cuman nggak enaknya tuh kita nggak bisa terima tamu cowok atau apa, karena disangka kita kan perempuan gitu kan, jadi ya udah akhirnya kita ya bisa nempatin diri aja. Kayak aku kemana-mana tuh nggak pernah pakai baju yang seksi, nggak pernah pakai yang aneh-aneh gitu ya, cukup kecuali kalau t-shirt. misalkan di Kerjaan. waktu tertentu Iya, atau waktu kerjaan tertentu gitu. Nah, menurut Eko sendiri nih, kalau misalkan ada tetangga atau ada teman yang bertanya-tanya, misalkan kayak pertama kali ketemu, mungkin mereka bingung ya, gue mau nyebut nih orang cewek, Iya, tapi iya. ada Iya. beberapa face yang Ada mungkin kalau dia beberapa cowok. cowok, iya. Nah, kalau gue mau nyebut cowok, tapi emang bener-bener mungkin 85%-nya sudah menjadi seorang cewek. Tanggapan Waiko tentang mereka yang menilai Waiko seperti itu apa? Nggak apa-apa, itu hak mereka, santai aja. ya. Kalau buat aku sih, aku nggak pernah tersinggung sama ucapan orang, nggak pernah benci apa kesel sama ucapan orang, nggak. Karena biasanya yang begitu tuh yang, kalau aku berdasarkan pengalaman, jadi kalau kita mau kita dikatain apapun ya, kecuali kalau emang kita salah terus kita dimaki-maki, it's okay. Tapi kalau kita cuma dikatain bencong, kayak emang kita udah seperti ini, ya udah mau ngapain lagi. Jadi sudah menerima ya, ini gue, kalau misalkan lo terima ayo, kalau misalkan dia berarti tergantung kalian sendiri kayak gimana gitu ya. Kan kita nggak minta makan sama mereka juga, ngapain dipikirin juga gitu. Betul. Jadi ya sisi positifnya adalah jadi diri sendiri. Lebih nyaman. Jadi sendiri lebih nyaman, dan kalau kita emang ngerasa seperti ini dan orang-orang ngeledekin gitu, ya udah biar aja, ngapain kita harus marah? Kan emang ya udah seperti itu gitu. Cuman emang orang kan beda-beda, nggak semua orang sama bisa nerima situasi seperti ini gitu. Kalau aku pribadi emang aku bisa handle emosiku, bisa maksudnya orang mau ngomongin apapun ya udah, kecuali lu ngomong anjing babi di depan gue tanpa gue salah apa. Berarti lebih bisa nyambangin mereka, ya udah lu slow gue slow, tapi kalau misalkan mulai agak sedikit menyangkut ke pribadi mungkin agak sedikit naik emosi. Untungnya tapi selama ini belum pernah ada dan jangan sampai ada ya. Karena kalau misalkan dia jadi cowok tuh lebih gahar dari yang biasanya. Oke, ini kalau misalkan dari pribadi kan ini nanya nggak apa-apa ya, lebih ke dalam itu. Kita kan ngobrol santai ya, ngobrol santai tapi lebih ke intinya. Nah, dari pandangan tadi udah dari lingkungan juga, dari tempat juga. Kalau misalkan dari orang tua itu sudah tahu Waiko kayak gini dari kecil ya? Sebenarnya aku nggak pernah mau ngebahas masalah begini sama orang tua ya, karena aku tuh paling nggak bisa bikin mereka tuh nangis. Nggak. Hatinya bener-bener kayak nggak, maksudnya nggak bisa. Ya aku kerja begini kan emang untuk orang tua. Ibaratnya kerja make up atau apa dihina orang banci dulu sebelum kerja, jadi ibaratnya jadi pacur gitu kan. Kan untuk orang tua. Jadi mungkin mereka udah tahu anak, karena adik-adikku yang cowok juga udah menikah, udah punya anak semua. Terus keluarga aku juga udah pada tahu semua, anak udah nikah semua. Jadi ada sebagian orang-orang yang suka ngomongin, anakmu yang ini kok makin dewasa, makin tua, makin kayak perempuan sih gitu. Mungkin mereka udah tahu, cuma mereka nggak mau ngucapin juga, nggak mau nanya juga, karena aku dari kecil udah ngerantau. Di kecil udah ngerantau, jadi mereka nggak, ibaratnya aku nggak pernah ngerepotin keluarga. Jadi apa sendiri. Intinya dari orang tua ya udah benar-benar ngedukung, kayak oke lu anak gue terima apapun, dan emang kebanyakan positif bekerja buat orang tua, itu nilai plusnya. Ngedukung banget sih untuk jadi seperti ini, enggak. Karena mereka juga kalau di kampung itu kan mereka taunya ya anak gue seperti ini, tapi nggak seperti yang orang bilang gitu. Jadi ya kalaupun orang bilang itu kayak perempuan, ya udah biar aja, mau seperti itu gitu. Cuman nggak berpikir ke arah seksualnya gitu. Jadi orang tua juga pasti ngasih antara positif negatifnya itu udah punya, dan mereka juga pasti adalah anakku. Tapi nggak pernah maksain. Betul, anakku udah gede, udah punya kehidupan sendiri, biarin aja gitu. Jadi nggak pernah nyusahin orang lain. Enggak, kalau aku sih, kalau orang tua aku berpikir jangan kriminal, jangan obat-obatan. Itu aja intinya. Pokoknya itu aja. Jangan ngerugiin orang lain lah. Jangan sampai terjun ke hal-hal yang negatifnya lebih dalam lagi. Ya seperti itu intinya. Kalau yang kemarin kan itu emang kasusnya itu bukan disengaja, bukan faktor kesengajaan gitu. Kalau kita ngobat atau melakukan kriminal kan itu juga kepaksa. Cuman kan udah tahu kita berbuat kejahatan pasti ada balasnya gitu. Seperti itu. Kalau aku dulu berbuat seperti itu, nggak berpikir seperti itu, karena aku ngelihat banyak banget juga yang seperti aku jualan dengan telanjang gitu. Jadi aku ikutin aja gitu. Jadi nggak karena aku juga bukan dari pendidikan yang tinggi, jadi nggak ngerti banget masalah hukum. Jadi ya udah main ikut aja. Ternyata ada kayak gitu. Oke.
Mungkin kalau misalkan kalian pengen banget nanya lebih dalam lagi, kalian boleh komen atau komentar. atau kita bisa kalau mau lebih tahu kita juga sehari-hari bisa follow Instagram mungkin ya. Betul. Ada Instagram aku bisa _IKA_2TS. Betul. Cari sendiri aja. Pokoknya kalau misalkan mau lebih deket sama yang ada di YouTube ini, kalian boleh langsung komen aja, nanti Iya. kita bakal respon. Untuk video kali ini mungkin stop sampai sini aja, kita nggak mau panjang-panjang karena biar menguliknya itu lebih pelan-pelan aja. Biar penasaran gitu ya. Oke, thank you buat kalian semua yang udah watch video ini. Jangan lupa di Like, komen. subscribe juga jangan lupa karena subscribe itu gratis. Betul sekali, tetap dukung YouTube kita ya biar lebih banyak. Terima kasih buat Mimin Waiko, thank you. Thank you, Terus ya. bye. Bye.